saya mulai berpikir, apa yang harus bisa saya lakukan? Karena saya berpikir satu aja, melakukan sesuatu itu kan tidak mesti menunggu harus menjadi pejabat publik. Bagaimana keberlangsungan atau terjaganya budaya, adat istiadat dan seni yang ada di Minangkabau. Karena pusat dari budaya itu ada di Tanah Datar atau Luak Nantuo. Menjaga nilai-nilai norma-norma adat dan budaya Iya. serta seni budaya Iya. yang ada di daerah tersebut. Iya. Tapi payung tetap dalam konteks sendi adat bersyarat syarat Syarat bersenda bersandi kita gula. bula. Iya. Ketika itu jadi rujukan, maka PSK no, LGBT no, Iya. narkoba apalagi. Iya. Sumatera Barat hari ini pada generasi mudanya lebih sudahkah mereka memahami identiti karakter budaya Minangkabau itu sendiri gitu. Bersama Bandaya, kuatkan kita, tak akan terkalahkan dengan kebersamaan. Kita pasti bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanpa gula, kehidupan tak selalu pahit. Senang kembali bersua di channel Kopi Pahit Hidayat. Kali ini topik kita adalah membahas persoalan fenomena sosial budaya ekonomi di Sumatera Barat yang dirasakan oleh anak kebanyakan kita, anak nagari di beberapa daerah terkait bagaimana harapan hidup yang lebih baik, apalagi ini diganggu juga oleh tagar kabur aja dulu. Termasuk juga fenomena-fenomena sosial yang lainnya, persoalan narkoba udah sampai ke nagari, termasuk juga persoalan interaksi sosial antar struktur sosial, mamak, kemenakan, dan selanjutnya yang mungkin ada problem juga, benar apa tidak. Bersama saya sudah hadir seorang datuk, saya sapa Haji Febi Datuk Bangsot. Pak Datuk, terima kasih telah memenuhi undangan kami di Kopi Pahit Hidayat. Terima Apa kabar? kasih, Alhamdulillah sehat. Tambah ganteng tuh ya, Alhamdulillah. walaupun gagal nyalek kemarin ya. Ya. Sama apa itu dengan gagal jadi calon wakil wali kota. Beliau ini multi talent saya lihat, di samping juga pernah di ketua PKB Sumatera Barat, hari ini adalah ketua DPD Partai Hanura Prop Sumatera Barat, juga pernah sebagai profesional di beberapa BUMN tingkat nasional, dan beliau bergelar Datuk. Dan hari ini kami mencermati aktivitas dari Datuk Febi Bangso ini adalah mendirikan yang disebut FDB Institute Medan Nambapane Mahakarya yang berada di Gurun, Kecamatan Sungai Tarap, Luak Nantuo, Kabupaten Tanah Datar. Kita ingin tahu apa motivasi, latar belakang, dan apa harapannya, kegelisahan seorang Datuk Febi terkait hal ini sehingga mendirikan sebuah institut yang diberi nama FDB Institute. Pak Datuk, Ya, Pak Dayat. apa motivasi dan latar belakang dalam pendirian FDB Institute ini? Ataukah dapat funding luar negeri sehingga Datuk buka itu, atau gimana nih, Dok? Jadi begini, Pak Dayat. Hampir setiap hari di sosmed yang kita lihat, kita baca, Sumbar yang terakhir ya, Iya. masuk peringkat 15 dengan PSK terbanyak. PSK terbanyak. Ya, 15, nomor 15. Kemudian berita lagi, tak ada jorong yang bebas narkoba. Ini bukan nagari, jorong di Sumatera Barat. Komponen terkecil setelah desa atau nagari ya? Iya, jorong. Oke. Kemudian kita lihat meningkatnya angka LGBT. Ini diakui juga oleh mantan Wakil Gubernur Sumatera Barat, Pak Nasrul Habib saat itu. Iya, iya. Artinya problem-problem sosial ini juga makin meningkat. Tentu saya mulai berpikir, apa yang harus bisa saya lakukan? Karena saya berpikir satu aja, melakukan sesuatu itu kan tidak mesti menunggu harus menjadi pejabat publik. Ya. Tidak mesti jadi bupati Sepakat. dulu, tidak mesti jadi anggota DPR RI Ya. dulu, tetapi lakukan saja apa yang bisa kita lakukan. Minimal kita bisa menjaga, merawat lingkungan di sekitar kita. Oke. Itu yang menurut saya. Kemudian kebetulan saya ini berasal dari Luak Nantuo, dari Batu Sangkar, yang dikenal sebagai kota budaya. Maka saya memulai dengan sebuah hashtag atau tagar, Jago Luak Nantuo. Jago Luak Nantuo. Kenapa? Luak Nantuo harus dijago. Sebagai luak yang paling tua, sebagai yang dianggap jantungnya Minangkabau, yang mana konon kabar katanya Ancestor,
Nenek moyang orang Minang itu berasal dari Pariangan Gunung Merapi. Hmm. Belum lagi sejarah Kerajaan Pagaruyung. Tentu Luak Oke. Nantuo punya beban moral lebih besar dibandingin Luak-Luak Nan lain. Apanya yang harus dijaga tuh? Bagaimana keberlangsungan atau terjaganya budaya, adat istiadat dan seni yang ada di Minangkabau. Karena pusat dari budaya itu ada di Tanah Datar atau Luak Nantuo. Mulai dari sana saya melihat apa yang harus bisa saya lakukan. Tunggu dulu tuh. Menjaga nilai-nilai, norma-norma adat dan budaya Iya. serta seni budaya Iya. yang ada di daerah tersebut. Iya, Tapi payung tetap dalam konteks sendi adat bersyarat syarat syarat bersenda bersandi kita bula. bula. Iya. Ketika itu jadi rujukan, maka PSK no, LGBT no, Iya. narkoba apalagi. Iya. Seperti itu. Iya. Oke. Jadi saya melihat ada beberapa yang harus kita lakukan. Hmm. Mulailah saya membangun namanya Medan Bapane Mahakarya di Kapalokoto, Joronggurun, Nagari Sungai Tarap. Yang mana di daerah itu juga biasanya sudah menjadi kegiatan pacu jawi. Destinasi Jadi, wisata juga ya. destinasi wisata. Jadi di samping rumah gadang saya itu saya bangun Medan Bapane Mahakarya dengan kegiatan rutin. Setiap hari Senin anak-anak belajar silat. Hari Rabu belajar pasambahan dan setiap hari Minggu belajar musik dan tarian Minang. Dan ini kita berikan secara gratis. Gratis. Yang membangun sarana-prasarananya Saya. Dan di samping Mandiri? rumah gadang- Mandiri. oke. Nah, jadi saya berikan Berangkat dari kegelisahan tadi Iya. ya. Oke. Kemudian saya lihat yang mendaftar tuh cukup ramai. Cukup banyak juga. Anak-anak yang belajar silat sampai 80 orang. Wow. Bahkan bulan lalu seorang Dato' Edwell, guru gadang Sile Arimo itu datang ke Tanah Datar dalam rangka saya lakukan tradisi mengantar syarat Baraja Sile ke Guru Sile. Jadi ada 7 syarat di Sile Arimo itu yang harus dipenuhi. Yang pertama uang, kemudian ayam jantan giriang, limau kuku harimau, pisau, bare, kain kapan, sirih langko. Dari 7 syarat ini, saya bantu 3 syarat. Yang pertama itu adalah uang ya, kemudian ayam biriang jantan, kemudian limau kuku harimau, karena ini mendapatnya agak sulit dan ada biaya. Tetapi yang 4 syarat ini saya wajibkan harus dari anak sasian. Pertama beras, sirih langko, pisau, dan kain kapan. Oke. Kenapa harus syaratnya 7? Ya itu syarat untuk belajar silat harimau. Oh. Jadi syarat ini itu tambah satu lagi, mereka harus diantar mamanya. Karena kalau tidak diantar mamanya saya nggak terima. Ada 2 hal. Yang pertama saya cuma merimain kembali bahwasanya tanggung jawab mama di Minang adalah mencarikan kemanakan guru mengaji dan guru sile. Kan itu bekal merantau dulu. Jadi tradisi itu yang ingin Tanggung jawab mama mencarikan guru dan syaratnya untuk kemenakan. Untuk kemenakan pertama guru mengaji, kedua guru sile. Sip. Jadi kalau dilepas kemenakan Kopai merantau, Dia tunggu. ilmu agamanya lado dasarnya, kemudian untuk menjaga dirinya lado sile. Kan sudah ada konsep pemerintah kembali ke surau tuh. Ya, tetapi kan pemerintah konsep kembali ke surau itu kan kita kalau kita melakukan kan implementasinya yang perlu kita lakukan. Kita nggak mau jargon-jargonnya aja. Ini kita lakukan. Ternyata rutin. Senin, Rabu, Sabtu, Minggu ya. Anak-anak makin ramai latihan. Oke, bisa digambarkan lagi prosesi yang terjadi di situ tuh. Apa aja aktivitas ini? Setiap hari Senin belajar silat. Silat, gurunya dari Kita datangkan karena gini. datangkan. Saya mau ini menjadi kampung inspirasi untuk silat. Karena di Tanah Datar tuh Sile Harimau diajarkan oleh Datuk Surindi Rajo dari Pariangan. Kemudian ada Sile Lintau, ada Sile Kumango. Jadi nanti ini kelas ini akan kita pergantikan. Nah ini yang menarik. Dan gurunya masih ada? Ada. Nanti kalau Sile Lintau kita cari dari Lintau. Oke. Kalau Sile Kumango kita akan datangkan dari tuh Sile Kumango. Kemudian hari Rabu mereka belajar penitahan atau pesambahan. Setiap hari Minggu pagi jam 9 sampai menjelang lohor, mereka itu belajar musik atau belajar menari. Musik
musik Minang. Berbagai Talempong, gendang tansa. Nah, Hmm. kemudian baru mereka ada yang belajar menari. Jadi setelah 3 bulan saya amati, saya tanya. Karena kan itu aja. Apa cita-cita? Ya. Alun tahu le tua. Tunggu tanya cik leh. Kelas barak ini, SMP itu aja. Kamu akan nyambuang. Alun tahu le tua aja. Wow. Yang berpikir, apa yang salah? Tidak mungkin anak-anak ini tidak berani menyampaikan cita-cita. Ternyata setelah saya coba dalami lagi, anak-anak ini tidak melihat portofolio, model, role model yang menginspirasinya atau yang memotivasinya untuk jadi apa. Ya. Kalau kamu dulu kita ancak bentuk ada tua aja, saudagar, menggali kain, kayu menyaktinya. Atau dunan rumah itu jaksa di Jakarta menyaktinya. Atau tentara, ada motivasi-motivasi itu. Karena hari ini di kampung-kampung, di jorong-jorong, ekonomi sulit, sudah itu model-model tidak banyak. Jadi anak-anak itu bingung. Memang benar ekonomi sulit di kampung-kampung kita tuh. Kalau tidak sulit saya pikir. Kan ada sawah, ada getah, ladang. Tapi kan beberapa fase ini kadang-kadang hasil panen tidak sesuai. Harga jual tidak sesuai harapan. Biaya Seperti produksi itu ya. mahal. Produksi mahal. Pupuk. Untung aja ada Pak Joni membuat sawah pokok murah ini kan juga solusi-solusi lah menurut saya kan oke, gitu oke, kan. oke. Jadi setelah saya pelajari, kenapa sih bilang kan? Ya kejadian awak tuh aja nak nampak dia awak. Contoh di kampung aja. Karena di kampung-kampung tuh dia tidak banyak melihat model mau jadi siapa. Beda dengan di kota. Ada jadi bupati, anggota dewan, anak-anak terinspirasi. Di kampung role modelnya ndak ada. Pulang ke rumah nanti danga apanya panen ndak menjadi pupuk apa ya. Amaknya pergi ke pasar ndak baju Bali. Dicari mama aja duduk di simpang. Duduk di kadai kan tidak ada yang menginspirasi. Itu satu, berarti tidak ada motivasi. Yang kedua, sehingga anak-anak ini tidak punya hope dan tidak punya dream. Itu fatal. Itu fatal. Akhirnya saya lengkapilah FDB Institute ini dengan Lapo Akademi dan Sekolah Alam. Kenapa? Kita kaitkan. Lapau adalah bagian dari tradisi budaya kita. Dan umumnya anak laki-laki di Minangkabau yang terbiasa duduk di lapau, biasa berdiskusi, biasa berdialog, sehingga wawasannya tidak sempit dan jadi rajin membaca, rajin mencari tahu, update informasi terkini. Coba bayangkan aja di Lapau Minang ini pada mulai dari Indonesia sampai Yahudi bisa dibahas dan selesai di atas meja di Lapau. Ya. Hebat kita di sana. Lagi ngapain Prabowo, kenapa ada Jokowi, kenapa ini begini, selesai di Lapau di Sumatera Barat ini. Kemudian kita tambah dengan nilai-nilai Pancasila dan kebangsaan. Makanya tagline-nya Bumiku Minangkabau, Langitku Indonesia. Oke. Setelah itu saya tambah lagi Pitaruahya, Pasad Mande, Pitua Mama, Baraja ke Alam melalui permainan-permainan tradisional. Itu perempuannya sumbang 13 juga Jadi ya. nanti di sela-sela latihan anak-anak itu kita datangkan misalnya nanti tanggal 3 ini sutradara film Surau dan Sile. Jadi anak-anak siap belajar Sile dia dengarlah sharing experience-nya Arif Melin Mudo. Ini kan menjadi motivasi, inspirasi bagi anak-anak kan. Itu dia. Yang kedua sudah saya jadwalkan Khairul Jasmi, orang Supayang tuh. Siapa? Khairul Jasmi, komisaris Semen Padang itu. Siapa dia tuh? Komisaris Semen Padang itu. Oh, Yang Pimpret Singgalang tuh orang Supayang, ada orang kampung dekat kampung saya. komisaris dia ada. sekarang ya. Jadi saya suruh dia bicara. Ya. Khairul Jasmi itu. Jadi kan nanti orang cita-cita juga saya mau jadi Khairul Jasmi itu gitu. Iya. Baru nanti Siapa sangka Silva kan Yendri. anak Supayang gitu ya. Direktur Politeknik Negeri Padang. Iya, betul. Jadi anak-anak itu kita datangkan tokoh-tokoh nasional, tokoh-tokoh daerah, lokal ataupun nasional yang berkesempatan hadir sehingga anak-anak itu punya harapan. Padahal dia ini kan bisa ya. Kalau tidak mampu ini dia bisa lewat jalur prestasi, jalur olahraga. Kalaupun kan tidak semuanya harus jalur akademik. Bisa tahfiz. Iya. Ini kan juga cara-cara yang mungkin selama ini tidak tersampaikan ke anak-anak. Itu yang coba Datuk tanamkan melalui FDB Institute ini, ada dream, ada mimpi, ada Ada hope, harapan ya. melalui
tokoh-tokoh Itu tokoh-tokoh yang kita Inspirator. datangkan ya, tokoh inspirator Khairul itu. Jasmi, juga ada direktur dari Politeknik Politeknik itu yang misalnya, sudah mungkin kita juga jadwalkan mungkin ini. budayawan, Iya. seniman, segala Siapapun macamnya, saya itu menjadi profesional. ya, jadi supaya anak-anak ini Oke, punya oke. hidup ini ternyata banyak yang bisa kita lakukan. Bisa jadi ini, bisa jadi itu, kan tergantung dia lagi. Dia mau belajar atau tidak. Itu dulu yang kita tanamkan. Nah, kemudian dari gerakan ini, Jaga Luak Nantu, saya berharap ke depannya ini menjadikan gerakan partisipatif. Satu sekaki. Satu sekaki ya. Misalnya, Pak Dayat, Hmm. tua Ambo bantu cuman transport guru cilik sebulan. Ya enggak masalah. Kota Royong. Datang lagi KJ. Ambo bantu anak nari, senggak apa guru tari 2 bulan. Kalau komisaris 4 bulan lah. Datang lagi Toat komisaris Antara nih Dewas Ya, Antara. itu boleh 3 bulan tuh. Ambo guru musik 3 Iya, bulan, iya, jangan 3 gitu. Jadi artinya inilah yang membuat, karena kalau kita bebankan berbiaya, anak-anak ini enggak ada uang, enggak mau, malunya latihan leh. Malu juga kawan-kawannya, enggak dibosannya leh. Di situ juga memasukkan muatan-muatan nilai-nilai anti narkoba, Iya. termasuk juga perilaku yang Iya. cocok Misalnya dengan tadi budaya kita ya tuh Kita ya. panggil Elkam, nanti narasumber atau Bundo Oh. Kanduang kan. Bundo, tolong anakku diajar sumbang 2 baleh. Biarlah Bundo Kanduang itu menjelaskan, kan gitu. Oke. Jadi sambil mereka main-main, dimasukkan rasu. Dari 3 bulan ya. Dari Oktober saya mulai. Oktober, oke, beberapa Desember, bulan belakangan. 5 bulan. Udah terlihat nggak hasil dari gelagat sikap, pandangan, pikir, perilaku dari murid yang ada di FDB Institute? Yang pertama, begitu guru datang, salam. Jangan. Adab. Attitude. Attitude, Oke. itu pertama. Mau pulang, bersihkan lapangan. Disiplin, tanggung jawab. Iya, tanggung jawab. Mulai nyanyi Indonesia Raya, baca teks Pancasila. Jiwa nasionalisme. Nah, kita bangunkan gitu. Itu yang gak tergerus sekarang. Disiplin, tanggung jawab. Itu yang kita dorong ya. Jadi kita Nilai-nilai berharap ini, makanya saya bilang, saya menceburkan diri sampai pondasinya terbentuk dan terbangun. Nanti inilah menjadi tugas kita bagaimana mengajak atau kolaborasi dengan tokoh ranah dan rantau. Termasuk Pemerintah nggak libatkan? kita Sombong mau, banget lo tuh. enggak. Pemerintah kita libatkan. Kita undang, artinya bupati hadir. Kan gitu. Anggarannya bantu nggak bupati? Ya, tapi sekarang kan efisiensi. Bagi kita dukungan moral, Moral dulu imbauan ya, dulu itu kan awalnya ya. awal ya. Tuh dari video yang kita tayangkan tadi, Iya. FDB Institute ini kan cukup lengkap ini, cukup mewah juga ini. Itu Datuk semua yang mandiri. Ya saya buat sendiri, rumah Kayak gadang juga ya. saya buat. Tapi Itu. karena motivasi yang dari fenomena tadi ya, ada kegelisahan seorang Datuk Ya gini kan Feby. banyak ya sekarang Datu kan. Begitu beralik penghulunya balik Jakarta. Itu nan tinggal senan bawah-bawahnya di kampung kan Ini gitu. kerja mulia dan kerja berat tuh. Ya kita mulai aja. Saya Bismillah. menyebut restorasi kebudayaan nih. Ya kita bismillah, kita kerjakan. Sama bantu memandian kudo Pak Dayat. Mandian kudo awak yang turun ke sungai lu. Baru kudo ke mandi. Makanya sekarang setiap kegiatan tuh saya sering bolak-balik Bukit Tinggi, Batu Sangkar, Padang, Batu Sangkar. Saya Nggak apa-apa. cemas daya tahan itu akan berkurang. Capek sendiri berapa bulan ke depan. Ya makanya untuk mengimbau tokoh-tokoh lain tentu kita harus buktikan. Nih fisiknya, nih kegiatannya, nih videonya, nih kegiatan yang kita lakukan. Baru orang awak aku punya trust. Saya percaya Datuk punya jaringan yang luas. Wah, kau ndak ambil bantu doh. Tetapi kalau awak ngecek-ngecek Iya. yo baru proposal ke proposal yo. Mungkin masa lalu mereka itu acok kan kicuah. Kalau ndak kan olah lo gojonya. Nggak bisa juga kita salahkan. Tapi kalau dia lihat gerakannya, dia lihat video-videonya, dia datang ada rutinitasnya. fisiknya. Dan Itu kan manfaatnya lebih masalah besar. hati. Pernah juga saya cetuskan di Pariaman. Waktu wali kotanya Jenis Umar. Pemilihan udah uni kok. Jangan di hotel-hotel dia lah semua. Itu acara itu. Nah laki-laki kok suruh baris-baris panggil Satpol PP itu. Iyo laki-lakinya. Jamuanya aja mbak. Nah itu malam lambai udah uni kan aja mbak. Iya. Jamuanya aja mbak. Kalau nama lambai-lambai itu bubarnya tuh. Angge mah aja. Lah ikut yang lain aja mbak. Nah, selesai lah jawab. Nah, itu saya sampaikan. Karena di hotel saat dia di karantina itu ada peluang-peluang yang menurut yang saya dengar-dengar ya. Oh ini datang kawannya kan begitu kan.
Kemudian bilang yang perempuan ya tinggalnya di rumah gadang. Ajanya ke dapur. Oke, tuh. Bana mau mbek randang, bana mama nyulam tuh. Itu. Baik tuh. Bukan udah uninya itu kita bubarkan aja, Iya, Bu. iya. Oke. Tuh, saya lihat coba dari perspektif lainnya. Kalau Iya. coba atuh rekam fenomena sosial ekonomi perilaku anak muda kita, Iya. Gen Z lah ya Iya. sekarang kan dikatakan oleh suatu riset mengatakan ini generasi Strawberry, strawberry, ya. generasi yang instan dan Iya. segala macamnya. Kalau saya melihat ini style generasi mereka Iya. begitu. Ya mungkin orang-orang yang milenial atau Gen X yang kayak atu aja yang mungkin agak kaget melihatnya seperti itu kan. Yang ingin saya katakan adalah Sumatera Barat hari ini pada generasi mudanya sudahkah mereka memahami identiti karakter budaya Minangkabau itu sendiri gitu. Apakah gara-gara itu sehingganya berdiri FDB Institute? Ya, itu salah satu yang mendasari ya. Artinya fenomena sosial. Kita mulai hampir tiap hari kayak Tanah Datar itu ada pencabulan, ada narkoba, ada berita tuh tiap hari itu yang berita tuh aman-aman aja. Kalau nak pencabulan, anak tapakia, kalau nak mungkin narkoba kan itu. Jadi tentu ini menjadi bagi saya, kalaupun saya belum bisa menjaga orang banyak, minimal dan saling karambol. Oke, itu amazing, Itu. luar biasa. Dan saya melihat ini kerja kepala daerah, kerja pemerintah yang atur kesanakan. Enggak lah. Ini bisa dikatakan tamparan juga nih? Enggak ya? Kolaborasi terbuka ya? Kita kan harus kolaborasi dengan pemerintah. Kita mendukung Oke. program pemerintah. Satu nagari satu event yang dilakukan oleh bupati kita dorong, kita endorse. Dan ini kita harap menjadi model. Agar kedepannya banyak medan-medan Bapane ataupun medan Balinduang Iya, yang ada di negara-negara ini terfungsikan lagi. Oke itu Sebab- kan dalam isian intelektualitas kepala dan hatinya. Iya. Dan muatan ekonominya gimana tuh? Jadi Jadi kan tadi fenomena ekonomi kita juga kesusahan Ya. juga kalau dalam konteks seperti itu. Di mana sumber ekonominya di FDB Institute ini? jadi gini. Tugas pertama misi kita adalah bagaimana pelestarian budaya dan adat. Oke. Setelah itu terjadi kegiatan pariwisata. Itu keren. Itu adalah bonusnya. Oh, bonus ya? Bonus. Itu bukan kuopadisnya, bonus itu. Itu bonus. Oke. Kenapa? Orang datang ke gurun. Orang melihat pacu Jawi, orang melihat apa lagi? Ya, mampir dong. Bagaimana arus ke gurun? Nah, itu ya artinya kita harus menciptakan traffic. Kalau mencalia atau ikut berpartisipasi beraja musik, beraja nari, beraja silek, datang ke gurun. Tidak hanya sekedar pacu Jawi. Apabila itu terkelola dengan baik, otomatis UMKM itu juga akan hidup sendiri. Tinggallah penataan pembinaan oleh pemerintah daerah. Bagaimana packagingnya, bagaimana tampilannya. Destinasi kan begitu. budaya. Iya. Ini luar biasa loh itu. Iya. Karena memang ekosistem pariwisata kita persoalannya di attitude juga, perilaku. Iya. Dan atau sentuh dulu di perilakunya. Disiplin, menghargai orang, menghargai tamu, tanggung jawab dan segala macamnya. Jadi saya melihat ya, 25 tahun pengalaman saya di industri pariwisata. Termasuk pendidikan saya juga linear ya, S1, S2, S3 juga tourism kan. Iya. Jadi sentuh dulu. Baru impact manfaat pariwisatanya kita dapat. Tetapi kalau manfaat pariwisatanya yang kita dulukan, alam tak terjaga, protect people-nya nggak ada, protect nature-nya nggak ada. Tetapi coba itu kerjakan dulu. Pastilah rezeki itu datang lah. Kalau orang ramai nggak mungkin lah. Orang butuh parkir, orang butuh makan, orang butuh beli oleh-oleh. Tetapi kan ekosistemnya dulu. Jadi bagi saya bagaimana ini menjadi pondasi kuat dulu sehingga menjadi aktivitas dan kebiasaan. Baru nanti kita tata bagaimana ibu-ibu yang jualan UKM pakai baju kurung basiba, nanti kita tata. Ada paketnya gitu ya. Iya. Makan bajamba kan bisa kita lakukan setelah itu. Sehingga Iya, masyarakat betul, di betul. daerah sekitar bisa terlibat. Wow. Kalau misalnya orang kita paksa dagang, jualan, orang nanti bu ndak dosen yang kembali. Alasan orang datang pun nggak ada Itu kan harus kita ciptakan. magnetnya. Tidak hanya one reason, tapi a thousand reason why people come. Apa 1000 alasan orang datang? Yes. Jangan hanya sekedar view-nya bagus, makanya tapi ada aktivitas yang bisa dilihat dan dilakukan. Orang akan datang. Sekarang pacu Jawi pindah-pindah kan, walaupun di Tanah Datar, kadang di Simabua, kadang di Gurun, kadang ini kan juga kadang-kadang
Nggak semua juga orang update kan. Iya. Sip. Mungkin ini upaya ya. Ini kan ikhtiar Pak Dayat. Datuk seorang pelopor Kita lakukan yang berangkat dulu. dari peristiwa real, fenomena sosial, budaya, ekonomi yang saya katakan seperti itu. Ini solusinya antara lain. Nah, saya juga ingin coba kombinasikan dengan konsep wakil gubernur terkait persoalan program unggulannya Nagari Kreatif Hub. Begitu. Ya, Karena memang sekarang kan terkoneksi secara global. Tuh. ya, IT mau tidak mau itu jadi keniscayaan untuk Iya. tidak dimanfaatkan. Begitu. Iya. Memang semuanya komprehensif dan include ya dalam konteks Iya. seperti itu. Misalnya kemarin yang kita lakukan kan Festival Seni Budaya Kapalokoto. Udah pernah lakukan festival Sudah saya juga? lakukan Oke. untuk sekolah sesungai Tarap. Iya. Itu semangatnya luar biasa yang ikut. Lomba nari, lomba musik, dan lomba nyanyi. Itu saja sudah ramai. Tanpa disadari ada 50 orang jualan. Oke. Tercipta dadakan kan gitu kan. Ternyata anak-anak latihan tapi tidak ada panggung. Sekarang kan minim panggung-panggung perlombaan. Iya. Anak-anak latihannya di sekolah. Latihannya di luar. Tapi tidak ada tampil-tampil. Betul. Itu problem. Harusnya itu yang lebih banyak diciptakan pemerintah. Ya. Ruang-ruang kreativitas. Betul. Kemudian perlombaan-perlombaan. Sehingga Ya. anak-anak tetap semangat berlatih. Dan alhamdulillah. Belajar silat itu dari jam 2 sampai jam 5. Itu 3 jam nggak main handphone. Kemudian waktu belajar menari habis juga waktunya 3 jam. Ya. 6 jam. Paling nggak udah terkurang 8 jam kegiatan main handphone selama seminggu tuh. Oke, sip. Itu kata keren tuh. Datuk Feby Alhamdulillah. keren tuh. Tapi Terima juga kasih, ada Pak. orang mengatakan ini gimmick Feby aja nih, apa namanya di lompatan di kepala daerah besok. Karena orang politik nih Feby ini. Gitu. Tanggapannya itu. Ya itu kan boleh saja. Memang mau Namanya jadi kita pilkada besok ya, kepala daerah. Yang ya? namanya politisi, apapun yang kita lakukan orang udah curiga dulu. Belum tentu itu niatnya kan gitu. Oh gitu ya. Ya kita ini kan punya tanggung jawab masing-masing. Tapi no problem aja tuh ya. Ya, Emang kita gue dengar pikir aja ya. lah. Hmm. Kita kalau saya melihat itu biasa aja. Biasa ya. Orang menyebut seperti itu. Yang penting saya kerjakan, saya lakukan. Saya tidak mengganggu, saya tidak meminta. Tapi 2009 mau maju kepala daerah ya? Itu masih jauh lah. Sejauh. Ya. Tadi aja kita baru sibuk, baru diskusi masalah penyelenggara yang nggak beres kan gitu kan. Ini Iya, kita iya, sekarang iya. bicara tentang Nah itu masalah. yang menarik. Kalau orang politisi ini kan apapun juga geraknya itu analisisnya dari perspektif politik terus gitu kan. Iya. Tapi tetap konsisten garis lurus perjuangan yang Datuk bangun hari ini ya. Iya. FDB Institute. Konsisten aja karena dari awal kan kita lihat itu. Ini persoalan. Bagaimana mengurainya? Oke. Ya mulailah dari kegiatan seni, budaya. Kan udah Selain kita itu lakukan hari-hari sesuatu. apa aja kita sekarang tuh? Ngajar juga dosen? Ya ngasih ngajar juga. Masih ngajar juga. Oke. Dan memang kita melihat begini ya, sepertinya. Ini kan baru fase lah ya. Saya ini kan hampir 5 tempat juga di BUMN. Iya. Nah, ini nama proses politik kan sudah selesai. Iya. Ya kita nggak tahu ke depannya seperti apa juga kan kita, tetapi Hidup. tanggung jawabnya sudah saya lakukan. Dan ini kan hanya menyemangati atau menjadikan model. Kan boleh di copy paste siapa saja kalau ini berjalan dengan Silakan, baik. Iya, Kita ingin Kenapa? men-trigger aja. taman budaya yang hilang itu di Sumatera Barat sana itu di Padang itu harus diganti dengan Medan Bapanejo, Medan Balinduang. Oh gitu ya. Baru impas dia. Nah, pada Dayat hilangan taman budaya kok. Iya. Makanya harus dibangunlah Medan Bapanejo, Medan Balinduang supaya mengimbangi barang yang hilang. Kalau lah ada taman budaya nggak perlu dibangun ya. Ya tetap harus dibangun di Tetap negari ini. dibangun. Di negari. Karena persoalan terbesar itu kan di nagari ya. Baik. Kita paham. tuh. Kita jangan melihat hanya kota. Kalau kata penuh fasilitas. Yes. Tapi di nagari, di kampung-kampung. Dan ini terbuka untuk umum. Terbuka untuk umum. Nah, nanti ke Gurun, Tanah Datar, Ya, FDB Institute bagi yang kebetulan ke sana dipersilakan mampir. ya setiap hari Senin, Kopinya enak nggak, Rabu. Oh enak. Oh, kopi apa tuh? Kopi Makbang namanya. Kopi Makbang. Ya. Itu khusus di Kapalokoto aja tuh adanya. Wah. Kapan-kapan bisa Nah, singgah view-nya juga. langsung Gunung Merapi nih. Oh, iya. Jadi ini nanti silakan Pak Dayat datang selalu lihat Pacu Jawi di sana Siap. kan. Tapi bagi saya ini Siap. adalah bagaimana membuat model supaya ini juga menjadi contoh untuk negara-negara lain. Itu aja Pak Dayat, nggak ada
Yang penting kita udah coba lah. Baik. Baik, Tuk. Terima kasih, Tuk. Terima kasih Cukup Pak Dayat. Ya. menginspirasi, informatif juga, memotivasi juga. Haji Feby Dato' Banso telah melakukan aksi nyata dalam melestarikan budaya, nilai-nilai budaya Minangkabau, apalagi di Luhak Nantuo. Ya. Ini terbuka, tentu beliau juga terbuka untuk kolaborasi dan bersinergis dengan siapapun Siapa juga. saja. Yang penting persoalan narkoba jangan lagi masuk meruyak ke negari-negari, Iya. persoalan LGBT juga, persoalan yang lain yang masuk dalam konteks permasalahan sosial yang tidak cocok dengan nilai-nilai adat bersyarat bersyarat pula. Ya. Yuk kita gabung bersama FDB Institute. Demikian kita akhiri, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih, warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.